Kita ngopi. Oke, Berangkat. berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wal- malam Bu Tini. Malam. Ya, malam hari sengaja kami hadirkan salah seorang wanita cantik yang sudah hadir di hadapan kita, yang mana beliau adalah salah satu eh, bagian dari Astrada, yang kesehariannya cukup berhubungan dengan layar kaca di media, ya, media elektronik tentunya. Bu Tini, yang ingin saya tanyakan pada malam hari ini, sejak kapan mulai eh, menjadi Astrada atau artis dan sutradara? Saya berkecimpung di dunia film dari tahun 2005. Iya, Tapi 2005 itu saya masih jadi kostum. bagian Dulu kostum, ya. sinetronnya masih weekly, Heeh, yang seminggu sekali tayang. heeh, Kalau sekarang kan zaman sekarang udah stripping. heeh. Zaman weekly saya masih pegang kostum. Berjalannya waktu, saya pelajari, terus saya mengerti continuity juga karena saya otodidak. Saya liatin caranya bagaimana, Iya, saya pelajari yang sampai akhirnya saya diangkat jadi skrip pertama. heeh, Selesai skrip, berjalannya waktu 2 tahun kemudian saya jadi Astrada. iya. Ya, itu perjalanan saya. Itu dari mulai dari bagian kostum sampai menjadi Astrada itu berapa lama? Dari tahun 2005 ke 2016. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Jadi berarti udah banyak dong film-film yang diproduksi sama Di PH. PH Bu Tini. Ya, alhamdulillah udah banyak. Saya pertama kali megang sinetron Anugerah Nugra. 2009. Heeh, Ya, terus megang lagi tahun 2016 kalau nggak salah Inayah. heeh. Itu pemainnya banyak lah pokoknya Inayah yang ceritanya Abidoso. Kanjeng Doso tuh yang istrinya lebih dari satu. Iya, Ya, pernah nonton kan Pak? pernah. Iya. Setelah itu several shopping kan tentunya kegiatan kegiatan Bu Tini lebih berat daripada sutradara ya. Uh, Eh, Beratan sutradara atau beratan Astrada nih? Sebenarnya sih beratan sutradara ya karena sutradara itu leader di tim. Kita kayak punya tim sutradara itu yang harus mikirin blockingnya nanti bagaimana. Kalau saya kan sebagai sutradara cuman dikasih tahu nih nanti sama sutradara nanti blockingnya kayak gini-gini ya. Saya baru meneruskan, melanjutkan perintah sutradara gitu. Jadi kalau setiap mau syuting, Mm-mm. itu kan banyak pemain antara ya macam-macam pemain lah yang ada di cerita itu. Kadang-kadang datangnya gimana? Ada yang lambat apa ada yang tepat? Namanya banyak orang ya. Iya. Ah, Terkadang, nah namanya pemain ya apa beda-beda kan. Kadang ada yang on time, gitu. ada juga yang molor. Ngawal. Tapi ketika molor juga nggak jauh sih. Paling kayak cuman 10 menit, 30 menit kayak gitu. Biasanya on time itu bintang-bintang baru ya. Yang molor itu bintang-bintang kan top ya. Justru yang on time itu bintang-bintang lama. Oh gitu. Ya karena dia tahu kan. Ah, Kalau maksudnya kerja di sini tuh di film itu dia kerja untuk menunggu, dibayar untuk menunggu gitu. Jadi dia ya apa ya on time tepat waktu karena ketika dia molor pasti sini akan molor juga waktunya. oh gitu. Gitu. Ketika dia tepat waktu pasti pulangnya nggak akan molor. Akan molor, lebih cepat Iya, ya. lebih cepat. Setiap per episode itu kan dikerjakan itu berapa lama? Kalau dulu zaman weekly satu episode bisa semingguan. Ah, Tapi kalau stripping ini satu episode paling ya bisa 2 hari, Satu 3 hari, episode, 2 satu hari. episode. lumayan lama ya. Ya. Zaman dulu malah lebih lama seminggu. Seminggu. Iya, zaman weekly ya. Tapi kalau sekarang stripping kan kejar tayang nih. Ah, Jadi ya paling kayak 2 hari, 3 hari harus kelar. Itu satu episode. Dengannya scene-nya dengan banyak lah. Kayak 90 scene, 80 scene. Kayak gitu. Memang kalau dunia
film, dikatakan wah hebat, kaya. Namun kerjanya sangat luar biasa ya. Ya, gitu pergi. Kita datang pagi, pulangnya ya bisa larut. Kadang Malam ya. bisa jam 1 malam. Tapi zaman sekarang nggak boleh lewat dari jam 12 kita syuting. Iya, tapi terkadang ada juga yang tetap masih lewat. Iya. Saat syuting kan belum rapi-rapinya, hingga larut malam Iya, ya. ya paling itu selesai syuting kita mesti ngepak-ngepak barang dulu kan. Kayak ngepak lampu, ngepak properti, barang-barang yang Iya. kayak nyusun-nyusun barang di ruang tamu apa nih. Itu mesti kita susun. Itu sih yang makan waktu. Nah, terus untuk berkumpul sama keluarga gimana? Ya bisa dihitung jam deh, paling kayak 2 jam. Karena kita pergi jam 8 udah pagi kan, pulang pasti udah larut. Tidur paling kayak 2 jam, kita pagi udah nyiapin lagi buat berangkat. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak lama ketemu sama keluarga ya? Nggak lama, lebih lama di lokasi. Itu bikin puyeng laki kan. Kembali ke teras Panama. Mbak Tini, ya Pot ini. Di saat mulai syuting, tentu banyak kendala-kendala. Nah, hujan, macam-macam lah kendala itu. Jadi itu gimana? Itu penanganan ngatasin. Ya pernah saya lagi syuting, kita udah mempersiapkan semua adegannya, adegan tabrakan loh. Iya. Itu adegan tabrakan kan nggak mudah. Kita udah siapin semuanya, udah ready semuanya, mobil udah siap segalanya, terus pemainnya udah siap di lokasi. Tiba-tiba hujan turun. Hujan turun. Akhirnya ya kita tunggu kayak 5 menit, 10 menit. Kalau 10 menit hujannya nggak berhenti, ya kendalanya karena awalnya continuity-nya udah hujan ya. Belum hujan, jadi mau tidak mau ya kita harus nunggu hujan berhenti. Kalau tidak 10 menit dalam waktu 10 atau 15 menit nggak berhenti, ya mau nggak mau kita cancel jadi besok. Jadi besok ulang lagi. Ya, diulang lagi. Nah terus Gitu. pernah nggak terjadi setiap syuting itu ya ada ya pingsan, ada ya masukan atau segala macam lah. Ada. Kita pernah syuting juga. Emang itu tempatnya kata orang situ angker. Ya kita lagi syuting terus tiba-tiba si warganya yang jadi warganya kemasukan. Ya kalau kita nunggu dia sampai sadar kan artinya kayak lama kan. Ya udah akhirnya kita solusinya warga itu kita take out dulu. Diurusin lah sama ada bagiannya namanya unit kita lah. Akhirnya kita tetap lanjut syuting. Tapi ya mau tidak mau orang itu ganti. Jadi pakai peran pengganti. Pakai peran pengganti. Itu daripada kita nunggu itu kan pasti harus ini dulu kan. Iya. Harus sehat dulu. Itu daripada buang waktu ya kita ganti yang jadi warga. Daerah itu emang angker atau gimana? Kata warga situ sih angker. Cuma kan kita nggak tahu kalau itu tempatnya angker. Jadi kita syuting aja. Begitu pertengahan jalan syuting tiba-tiba dia yang kayak kesurupan. Ya udah kita mau nggak mau kan harus sehat dulu kan. Kita nggak mungkin terusin orang lagi kesurupan. Akhirnya kita take out yang kesurupan, kita ganti yang jadi warga. Itu solusi yang pernah saya alami. Kenapa sih Mbak Tini milih jadi apa ya? Astrada atau saya terjun di bidang film itu udah cukup lumayan lama ya. Saya gelutin kayaknya happy ya kerja, nggak pakai seragam, pakai bajunya ya yang penting sopan ya semuanya kita lah. Terus enjoy aja ketika kita kayak nunggu pemain atau nunggu properti dan yang lainnya kita masih bisa nyanyi-nyanyi sama temen. Itu sih happy. Jadi kita nggak terasa waktunya lama nunggu misalnya nunggu pemain atau nunggu properti. Ya nggak berasa karena udah happy kali ya. Iya. Naskah, setiap dikasih naskah pemain, jadi kan pemain itu harus hafal dengan naskah yang dia ucapkan. Kadang-kadang pemain ini kan dia kata
maaf aja ya, ada yang mabuk, ada yang gimana, segala macam, itu bisa nggak kendalikan itu? Eh, Kalau kita syuting kan sebelum syuting itu kadang kita kasih naskahnya reading kan, mereka ada reading. Tapi kalau ketika kita nggak tahu kan entah pemain ini lagi fly atau bagaimana. Tapi saya menyikapi semua itu kayak saya bantu dia dialog yang lupa saya guide. Gitu. Jadi tetap syuting tetap berjalan. Alhamdulillah tetap berjalan sampai selesai. So. Jadi dialog mereka yang lupa kita gaet. Gitu. Jadi banyak pengalaman di film ya. Itulah pengalaman yang saya alami. Yang paling menarik di film apa itu? Semua film yang saya geluti menarik sih. Yang menarik semua sih. Makanya saya suka ngelutin ini walaupun ya terkadang pulangnya pagi. Tapi saya udah dari tahun 2009 ya. Jadi udah kayak apa ya? Udah kayak bendara daging kali ya, udah happy deh pokoknya. Ya, udah enak aja ya. Udah enak aja. Sekarang kita ngopi dulu. Ya, lewat ini ya. Silakan di kayaknya enak banget nih. Ya. Yuk makan. Ada kue pisang, ada. Ini kue buatan saya. Biasa nyonya. Oh. Bentar ya. Enak banget Bu. Bisa bawa pulang nggak? Boleh. Alhamdulillah dia ngomongin. Coba coba. Ini pisang goreng. Ini pisang saya goreng. udah punya pisang di rumah. Oh iya. Kecil Mbak kalau ini pisangnya. Cuma gede kali ya. Saya suka yang gede. Bukan lah. Ada umurnya juga yang kita ini. Bagaimana suka yang gede, pulangnya malam, berangkat pagi, pulang malam. Dan bisa diatur. Itu nyebeda kapan? Bisa diatur. Pulang jam 2, bersih-bersih sebelum bersih-bersih dulu. Pasti ada jam 3 jam 4 kan. Gitu, ya udah habis itu lanjut dan tidur. Oh. Iya. Oke Mbak Tiri. Sekarang yang mau saya tanyakan di saat Putri syuting gitu. Itu kan keluar kota, karena suka keluar kota. Iya. Nah di dalam perjalanan keluar kota itu pengalaman apa yang didapat di sana sampai pada saat syuting juga? Pernah saya ngalamin kejadian yang menurut saya sih unik dan jadi iseng ya. Iya. Saya itu kan kalau berangkat syuting pakai motor sendiri. Terus ketika pulang syuting, saya ketemu sama, zamannya gangster. Oh gangster itu, iya. Dari jauh saya udah lihat, itu cowok rame-rame bawa senjata gitu kan. Ini kali yang dibilang orang gangster. Akhirnya karena saya udah lihat duluan, saya mundur, saya nyari warung. Ya alhamdulillah saya masih dilindungi sama Allah. Nah hari berikutnya saya pulang jam 2 malam atau jam 3. Saya itu tempat emang kata orang situ akar. Ya. Saya kan nggak tahu, saya jalan aja tiba-tiba ada cewek cantik. Itu daerah mana tuh? Sebetulnya daerahnya apa? Daerah deket rel kereta api deh pokoknya. Daerah saya lupa itu. Terus tiba-tiba cewek itu jegat motor saya ada di tengah-tengah jalan. Oh, di tengah jalan. Ya, berpakaian putih-putih. Putih. Terus dia jegat saya bilang kalau saya itu kan jalan raya kan. Kalau saya berhenti, saya iseng nih. Udah deh saya terabas aja, ternyata saya bisa terabas orang itu. Ditabrak langsung? Saya tabrak. Oh berarti tadi bukan orang nih saya bilang. Oh gitu. Udah saya pulang, begitu saya pulang, saya mandi, tiba-tiba di badan saya itu pada biru. Pada biru apa merah-merah. Ya nggak sakit sih, badan nggak kerasa sakit. Kerokan kali, sesuatu kali. Kan baru pulang langsung. Itu pengalaman saya yang saya pernah alami. Iseng saya, tapi ya udah sehari-hari saya pulang jam segitu ya udahlah ya jual aja orang saya juga nggak kenapa-napa kok. Itu menuju pulang itu jam berapa itu malam? Pagi ya? 2 pagi. 2 pagi ya? Iya. Sudah keluar mungkin Mbak? Iya. Malu keluar, halus pas pada keluar kata Bang Yasin. Itu pengalamannya. Sendirian kan naik motor? Sendiri naik motor. Ya itulah pengalaman saya yang ada sedihnya, tapi ya udah karena udah biasa, udah tahun-tahun, jadi happy aja. Karena saya setiap pulang itu
selalu saya pakai mantel. Jadi orang tidak terlihat saya perempuan. Betul. Pakai helm, pakai mantel. Gitu. Mantelnya mantel yang lebar tuh. Jadi nggak terlihat saya perempuan kan. Gitu. Jadi sampai ke bawah ke rumah ya? Sampai ke bawah ke rumah ya? Iya, sampai ke bawah rumah ya itu tiba-tiba badan saya merah-merah biru-biru gitu. Yang habis saya terabas cewek itu. Baru saya sadar di situ ternyata tadi yang saya terabas itu bukan orang, makhluk halus. Gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Iya. Saya ambil wudhu, saya sholat. Cuman kalau dari situ nomor rada angkel kata orang. Jadi bukan buktinya ini yang saya lihat. Sampai saya pun pernah lihat gitu wujud dan bentuknya. Kalau Pak Arifin kan laki-laki, saya perempuan dikepikuin sama aku. Kiri kanan saya nggak ada orang kan, agak-agak iseng juga sih. Tapi ya itulah liku-liku perjalanan pulang syuting. Dia selalu pakai baju merah kan? Saya pernah diketemuin yang pakai baju merah, tapi agak maju jalannya dikit baju putih. Ya bukan sekali sih ketemu cewek cantik gitu ya. Karena udah biasa ya, jadi udah nggak iseng lagi. Di hari berikutnya sih udah nggak iseng lagi. Hebat. Oh ini yang kemarin nih saya bilang gitu. Oh jadi emang sering terlihat di setiap jalan. Sering terlihat. Di daerah situ. Mungkin pada saat yang awal itu perkenalan kali. Karena mungkin saya juga jalan dan numpang atau gimana kan. Perkenalan, makanya begitu pulang sampai rumah badan saya biru-biru tuh. Tapi untuk the next selanjutnya sih udah biasa. Karena ketika saya ketemu, permisi ya, saya numpang lewat ya. Udah nggak ada, badan saya juga nggak. Saya habis ke rumah nih, saya lihat lagi. Kayak kemarin kan nih, enggak ternyata. Oh enggak ya, udah hafal dia. Yang lewat itu siapa. Nah terus yang ingin saya tanyakan, kalau setiap syuting selama ini kan kebanyakan di studio kan. Kalau di luar gimana buat dengan kondisi ya terutama cuaca, terus lalu lalangnya kendaraan gitu. Kalau syuting di studio enak, nyaman, suara juga nggak berisik. Tapi kalau syuting di luar, kayak di jalanan atau di flyover, itu kronik banget. Kroniknya ya karena suara, kan banyak motor lewat, terus belum lagi bis tronton kadang-kadang. Nah kendalanya terus kayak adegannya misalnya di tengah-tengah jalan itu kita mesti atur lalu lintas, pokoknya kronik banget. Tapi ya kita jalanin aja, akhirnya sampai selesai. Berarti ini yang saya ingin tanyakan, dunia sekarang kan banyak sekali TV-TV yang badan bertingkat. Tentunya dari sinetron juga kan jarang pula untuk gini. Terus untuk bertahan lama itu gimana itu? Bertahan lama supaya berjalan terus, produksinya lebih biasanya lagi. Kayak gini, ketika mereka tahu sinetronnya udah mau bungkus, mereka sebelumnya udah bikin promo. Nah promo itu jadi ketika sinetron yang awal bungkus, dia udah siap promo yang sebelumnya. Oh gitu. Itu yang supaya PH-nya bertahan. Gitu. Karena setiap syuting itu ketika saya berjalan syuting tengah-tengah jalan pasti mereka bikin promo. Untuk mengatasi ketika saya bungkus mereka udah siap. Karena tetap masih berjalan. Dengan berjalannya waktu kan semakin lama media televisi itu kan semakin jarang peminatnya. Walaupun masih ada, tapi anggaplah sekarang jarang peminatnya. Nah terus dengan gaji pegawai itu gimana? Mbak enaknya dulu atau sekarang? Gaji ini sama sekarang kan beda. Karena kalau dulu itu kita dibayar sinetronnya weekly, yang seminggu sekali tayang. Kalau sekarang kita dibayar stripping, jadi bedanya sih sangat jauh. Gitu. Cuman perbedaan ya walaupun perbedaannya sangat jauh. Saya udah menikmati semua itu. Kecil saya nikmatin, besar saya nikmatin. Jadi udah enjoy aja deh pokoknya. Ya termasuk ada kendala juga dong sedikit. Kendala sih ada, tapi ya
bagaimana kita menyikapinya ya gimana ya. Ketika kita terima besar ya alhamdulillah. Ketika kita terima kecil ya udah ini memang rezeki saya segitu. Oh gitu. Kadang-kadang ada bonus nggak dari Ada. ya? Ada kayak misalnya rating kita juara nih, dapat Panasonic gitu. Kita ada makan-makan. Oh gitu. Bisa ya, kan makan-makan makan enak lah, boy traktir. Oh, cuma makan doang. Dulu nggak dapat juga kan? Iya. Kepo banget. Yang udah kalau udah di dunia perfilman udah dua aja Mbak dunia. Iya, udah Kalau buat enjoy kecil saya. gede aja itu udah kita terima aja. Udah kita terima aja. Karena udah hobi di situ. Udah kayak apa ya yang saya bilang tadi udah mendarah daging, jadi udah kayak hobi. Udah kayak bukan nyari duit ya. Nyari duit sih nyari duit, tapi udah happy aja lah saya. Iya. Ya semoga saja bertahan lama dunia Amin. perfilman baik layar lebar maupun di televisi. Ya. Dan juga yang ingin saya tanyakan, gimana untuk kesan pesan yang Bu Tini selama jadi Astrada di dunia perfilman? Pesan saya jadi Astrada, saya enjoy menikmatinya. Cuman pesan saya untuk yang kerja di film jaga kesehatan, karena Ya. kalau kerja di film itu terkadang kalau kita lagi sibuk itu kita akan lupa makan. Akan lupa makan, pasti yang kita mau hanya ngopi. Oh gitu. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai tumbang, karena kalau udah tumbang sekali itu pasti akan apa ya yang kita yang ngerasain sakit. Jadi kalau kayak sesibuk apapun, kalau bisa usahakan makan. Karena saya pernah ngalamin ngedrop di saat sibuk banget yang saya lupa makan, akhirnya saya drop, lambung saya kena, aduh enak banget. Jadi pesan saya jaga kesehatan. Buat ini kan kalau berangkat pagi, pulang malam, selalu continue gitu terus tiap hari. Itu pasokan vitamin apa yang bikin badan segar gitu? Vitamin sih paling saya imbos. Itu nggak boleh. Jangan nanya merek. Iklan. Kalau vitamin itu saya terkadang kan setiap seminggu sekali kita dapat suntikan vitamin dari kantor. Jadi kita disuntik vitamin. Sedikit lagi itu. Seminggu sekali kita dapat jatah, semua kru disuntik dari kantor jatah. Lama-lama pengaruh nggak sih dengan suntikan itu? Ada pengaruh nggak lama-lama di badan? Selama ini sih saya alami pengaruhnya ya di badan seger. Oh segar tuh. Iya, apa semakin lama gitu. Fresh atau fresh aja. Karena mau itu vitamin ya. Itu memang vitamin, karena ketika seminggu atau 2 minggu kan kita ngedrop tuh. Nah mereka datang kasih kita vitamin suntikan ya alhamdulillah, jadi badan kita fit lagi. Itu semua kru? Semua kru. Bintang filmnya juga? Sama pemain, kru, sama sih. Dapat vitamin. Kadang-kadang kan pemain ada. Kan yang nggak mau suntik mereka dapat vitamin, mereka boleh minta obat apa aja. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang kan itu di dunia perfilman kan udah lansia masih terjun di film itu gitu. Banyak banget yang udah lansia bergelut di bidang perfilman. Kadang-kadang suka jatuh nggak ya berat gitu, sakit atau gimana gitu dalam keadaan syuting. Banyak sih, ada juga. Kadang lagi syuting mereka kerokan di lokasi. Iya. Gitu ya. Saya paling kebanyakan sih yang saya lihat di kenyataan saya, bayangan kayak driver. Kita lagi syuting, saya lihat driver lagi kerokan. Angin malingin. Iya. Balik ke teras Panama. Berarti ini kita udah banyak ya kita bicarakan kalau gitu. Yang ingin saya tanyakan, saya pengen tahu nih setiap syuting itu kan kita takut ada turun hujan atau apa, ada pamit ketawa. Kalau saya syuting selama yang saya alamin, ketika mereka sih udah siapin pawang hujan. Karena apalagi kalau saya nemuin eksterior day ya, yang semua scene eksterior day itu udah pasti ada bagian yang menyewa pawang hujan. Kalau untuk bayaran pawang hujan saya nggak tahu berapanya, cuman pasti mereka menyiapkan. Ya pasti dia ada hadir, pasti ada bayaran dong. Pasti. Iya. Itu pasti. Iya.
Tapi memang kadang percaya nggak percaya, tapi memang ketika udah mendung nih, kita mau syuting udah mendung, karena kita udah sewa peluang hujan ya, alhamdulillah nggak hujan. Ya semua juga atas izin Allah ya. Bener. Cuma peluang hujan itu cuma sebagai jembatannya. Tapi ya itu yang saya alami kalau hujan, saya dapat scene exterior day semua, siang semua, pasti mereka menyiapkan peluang hujan. Jadi peluang hujan itu selalu standby siang malam? Nggak selalu sih, kalau kayak mereka lihat cuacanya. Terus scene saya banyaknya exterior day apa enggak gitu. Kalau banyak pasti mereka menyiapkan. Oke, terima kasih Bu Tini atas bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak sengaja. Dan tentunya kita semua dapat pengalaman betapa susahnya ya jadi salah seorang bintang film atau asrada. Ya, bukan hanya enak-enak aja, duit banyak enggak. Dia juga dengan kerja yang sangat luar biasa. Ya. Dan juga terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.